Gadis ini menggali emas di halaman, lalu melihat rumah tetangganya terbakar. Si gadis berlari pulang menemui ibunya, dan ibunya pun keluar melihat rumah tetangga dilalap api. Saat menghubungi damkar, ia melihat pria yang mengabaikan anak-anaknya demi memindahkan mobil. Di tengah keterkejutannya, pria itu mengambil kunci Inggris, memecahkan jendela, dan mencoba masuk menyelamatkan mereka. Namun api terlalu besar. Meski sudah berusaha keras, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, petugas damkar tiba, dan api pun segera dipadamkan. Namun sayangnya, ketiga anak pria itu semuanya tewas dalam kobaran api. Saat polisi menyelidiki, mereka menemukan hal mengejutkan. Kebakaran ini ternyata bukanlah kecelakaan. Di lantai kamar bayi ditemukan tumpahan bensin yang mengarah keluar pintu. Yang lebih mengerikan lagi, pintu belakang juga benar-benar diblokir dengan kulkas. Jelas ini adalah kasus pembunuhan. Polisi meminta keterangan pasutri itu soal kebakaran tersebut. Ternyata si suami menganggur dan keluarganya sudah lama bangkrut. Biasanya istrinya kerja shift malam, sementara dia mengurus rumah. Hidup mereka berantakan. Hari itu, dia malah keluyuran semalaman dan berbau wanita lain. Akibatnya mereka bertengkar hebat. Istrinya lalu berangkat kerja. Pria itu menidurkan ketiga anaknya, minum bir, lalu tertidur. Besoknya, ia terbangun karena teriakan putri sulungnya. Ia lari keluar kamar dan melihat rumahnya terbakar. Ia nekat menerobos kamar bayi demi menyelamatkan anak-anaknya. Tapi si sulung tak ada di ranjang. Ia ingin menyelamatkan putri kembarnya, tapi sesak napas. Pria itu ingin keluar mencari udara lalu menolong anaknya. Namun terjadilah adegan awal tadi. Polisi paham kronologi kebakaran, tapi meragukannya karena ia mantan napi. Besoknya, mereka baru saja memakamkan anak-anaknya. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, polisi tiba-tiba mengejar mereka dan langsung menangkap pria itu dengan tuduhan pembunuhan, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Tak lama, berita pria pembunuh anaknya segera menjadi sorotan kota. Teman satu selnya bahkan menjulukinya pembunuh bayi. Bahkan pengacara gratisnya menyarankan agar ia mengaku. Meski bersikeras tidak bersalah, ia juga tak mampu menyewa pengacara lain. Saat sidang, tetangga bersaksi pria itu lebih mementingkan mobilnya daripada menyelamatkan anaknya. Polisi membeberkan bukti mengerikan bahwa ia lebih buruk dari binatang. Mantan teman selnya pun bersaksi bahwa pria itu telah menceritakan detail kejadian kepadanya. Namun, atas tuduhan keji itu, pengacara tak ajukan keberatan. Pria itu naik pitam dan membantah semua tuduhan, namun hakim mengabaikannya. Saat istrinya memberi kesaksian, ia justru membela suaminya dan mengaku meski suaminya kasar, ia sangat sayang anak-anaknya, dan tak mungkin berbuat demikian. Meski bukti sangat kuat dan istri percaya padanya, juri tetap memvonisnya bersalah, lalu mengirimnya ke sel terpidana mati. Sebagai pembunuh bayi, ia tak hanya dimusuhi narapidana lain, bahkan oleh para sipir penjara pun ia dianggap musuh. Tak tahan dengan hari-hari ini, dia memutuskan mencari bantuan hukum dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Meskipun pengacara bantuan hukum juga menyatakan bahwa dia telah dikhianati oleh pengacaranya sendiri, namun karena kasusnya sudah divonis, peluangnya saat ini sangat kecil. Pengacara cuma memberinya buku hukum supaya dia bisa pelajari kasusnya. Pria lulusan SD ini gigih mempelajari buku teknis yang sulit dipahami editor demi mengajukan sidang ulang. 7 tahun berlalu, Damei, pengacara terpidana mati, dikirimi surat pembunuh bayi yang dulu viral. Ia minta bertemu. Usai tahu masa lalunya, rasa keadilannya muncul, ia pun segera ke penjara untuk mencari tahu detail dari pria itu. Lalu, Damei mengambil berkas sidang